Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah Jumat yang berhadir dan datang karena Allah, maka Allah lah yang membalas segala kelelahan hambanya. Jemaah mulakan Allah, salah satu mu'ajizat, kelebihan, keutamaan yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia memiliki kerajaan yang tidak pernah ada sebelum kerajaan beliau, semegah dan semewah itu, dan juga tak akan pernah ada setelahnya. Artinya, dalam sepanjang sejarah berdirinya dunia, maka kerajaan Sulaiman lah yang dipastikan kerajaan yang paling hebat, paling megah, paling mewah. Dan beliau dianugerahkan Allah mengetahui percakapan para binatang. Pada suatu hari, Sulaiman alaihi salam diceritakan oleh Allah dalam surat An-Naml mulai dari 21 sampai 24. Nabi Sulaiman dengan kedisiplinan beliau melihat pasukan-pasukannya, baik dari kalangan manusia, jin dan para binatang. Ketika beliau sedang mengatur semua pasukannya, lalu sampailah pada pasukan burung, dan ternyata beliau mendapatkan burung hudhud tidak berada di tempatnya. Langsung beliau marah dan beliau mengatakan bahawa kalau seandainya dia datang, maka sungguh aku akan mengazabnya, aku akan menyembelihnya, kecuali dia datang dengan kabar yang sangat penting. Jadi begitulah kedisiplinan Nabi Allah Sulaiman. Tidak lama kemudian, di ayat berikutnya Allah kembali ceritakan bahawa datanglah burung hudhud. Lalu burung hudhud itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman bahawa dia terlambat, dia tidak hadir karena dia terbang menuju suatu negeri
dan dia kembali dengan membawa berita yang sangat besar. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang dari negeri Sabak dengan berita yang sangat meyakinkan, kata burung hudhud. Maka burung hudhud mulai menceritakan kepada Nabi Allah Sulaiman, dia mendapatkan di negeri Yaman ada satu kerajaan yang tidak diketahui oleh Sulaiman, dan kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu, dan ratu itu mempunyai istana yang juga besar. Namun hudhud mulai menekankan beritanya dengan memberitahu poin yang paling penting. Apa kata hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku mendapatkan ratunya dan seluruh kaumnya menyembah matahari. Min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan mereka beramal, yaitu amalan yang dihiasi oleh syaitan. Artinya banyak amal buruk yang mereka lakukan, dan syaitan berhasil membawa mereka terseleweng dari jalan yang benar. Fahum la yahtadun, mereka benar-benar belum mendapatkan hidayah. Itu laporan burung hudhud kepada Sulaiman. Jemaah melakukan Allah, ketika Allah menceritakan sesuatu, maka itu bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar komik yang dijadikan sebagai perhiasan mau tidur. Itu bukan cerita yang kita ceritakan untuk menina bobokkan anak-anak kita. Kalau Allah menceritakan sesuatu, satu huruf pun disuruh fikirkan apa maknanya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah ceritakan ini? Ada apa sehingga Allah menceritakan seekor burung hudhud yang membawa berita penting? Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hudhud hanya seekor hewan di antara ribuan hewan Allah, jutaan hewan Allah. Hudhud hanya seekor burung yang kecil, dan dia sebagaimana layaknya burung terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang Arab sering menyebut nama hudhud, bahasa Indonesianya burung hupo. Dia sering tinggal di lubang-lubang pohon, makanannya serangga, dan dia punya kekuatan untuk terbang dengan jarak yang sangat jauh. Dia pergi dari tempat dia berasal, yaitu Palestin, tempat Nabi Sulaiman, menuju ke Yaman, membawa satu berita. Dan berita yang dibawa bukan masalah hebatnya kehidupan di kerajaan Ratu Balqis, yaitu Sabak. Dia tidak melanjutkan banyak cerita tentang fasilitas mereka, gaya hidup mereka, tetapi yang dia ceritakan adalah satu kerusakan yang besar, yaitu kaum Sabak yang dipimpin oleh Balqis adalah kaum yang tersesat. Mereka menyembah matahari. Ini yang dia bawa cerita. Padahal seekor hewan, ketika mengklarifikasi sebuah berita, maka yang dia pentingkan adalah, lihatlah wahai Sulaiman, di sana ada satu kerajaan yang akidahnya rusak. Inilah yang paling penting untuk kita ambil ibrah. Kalau seekor hewan bisa tahu mana yang lebih baik dalam kehidupan, kalau seekor hudhud tahu apa yang penting untuk kita melanjutkan hidup, kalau seekor hudhud paling tahu memberitakan mana yang akan merusak hidup kita di akhirat, maka tak layaklah kita yang diberi akal pikiran tidak tahu membedakan mana yang penting, mana yang tak penting. Hudhud tak menceritakan tentang hebatnya mereka membangun rumah-rumah mereka, padahal itu termasuk kerajaan yang luar biasa juga di saat itu, dikenal banyak negara-negara lain atau kerajaan lain. Tapi yang dia ceritakan adalah tentang mereka menyembah matahari. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita hari ini, apakah pikiran kita dikalahkan oleh seekor burung hudhud yang tak tahu lagi mana yang penting dalam hidup, mana yang sudah tak penting?
Bukankah hari ini hud-hud yang hari ini terbang mengambil S2, mengambil S3, jalan 5-6 hari menuju ke satu negara, pindah ke negara yang lain, ada yang mengambil transit ke Hong Kong lalu pindah menuju ke Amerika, bahkan yang tinggal bertahun-tahun di Amerika pindah ke Perancis. Semua berita-berita dari negara barat, ketika dia ceritakan saat dia pulang ke kampung halamannya apa yang diceritakan oleh hud-hud yang berpendidikan hari ini, mereka akan mengatakan hebat sekali negara mereka, luar biasa negara Amerika, luar biasa perkembangan di Jepang, luar biasa jalannya, kereta api cepatnya, luar biasa semua fasilitas, Masya Allah. Dia ceritakan kemegahan-kemegahan dunia, tapi tak terdengar dari mulutnya, sayang mereka kafir, sayang semua yang mereka bangun tidak bermakna bagi mereka untuk kehidupan akhirat mereka. Jarang sekali kita mendengarkan kalimat-kalimat ini. Yang ada adalah pujian, bahkan kita memuja-muji, memviralkan sistem pendidikan di negara-negara barat yang notabene-nya mereka tak mengenal Allah siapa sebenarnya. Kita mengatakan pendidikan terbaik selama ini adalah di Finlandia, konsep terbaik membangun pendidikan, akhirnya semuanya mengacu ke sana. Maka dikerdilkanlah urusan agama. Dalam satu minggu hanya 2 jam saja belajar agama. Tak penting apakah Quran dibaca, tak penting akidah apakah bagus atau tidak, tak penting hadis-hadis Nabi diamalkan atau tidak. Yang penting apa sekarang? Hud-hud hari ini yang telah menjadi pemimpin, mereka akan berkata dengan program-programnya, kita bangun infrastruktur yang paling hebat, kita akan menuju gemilangnya Indonesia di tahun sekian, di tahun sekian. Maka yang terbayang dalam pikiran hanya dunia, fasilitas dunia, jalan tol dipenuhi di mana-mana, memeriahkan semua event-event dunia. Padahal hud-hud tahu Balqis punya kerajaan yang hebat, tapi hud-hud memberitahu, sayang mereka menyembah matahari. Kita hari ini telah terjebak dengan kebodohan yang lebih bodoh daripada seekor burung hud-hud. Kita membangga-banggakan dunia kita, kita habiskan waktu bersama dunia kita. Bahkan hari ini para pemimpin yang akan naik juga ketika memaparkan apa yang akan dilakukan, yang dibicarakan pun dunia. Kalau saya terpilih, maka semua infrastruktur akan saya perbaiki. Kalau saya terpilih, maka bicaralah dari A sampai Z dunia. Jemaah mulakan Allah, siapa lebih pintar, hud-hud yang seekor hewan dengan manusia yang diberi akal? Tak sadarkah kita, apapun yang kita bangun di dunia, sehebat apapun, semegah apapun, dia punya kekurangan 2. Kalau dia tak meninggalkan kita lebih dahulu dengan datangnya gempa, atau kita yang akan meninggalkan dia lebih dahulu dengan kematian. Luar biasa membangun bangunan, luar biasa membangun jalan layang. Cukup Allah berikan gempa 1 menit saja, 1 menit saja, hancurlah segala-gala. Ratusan triliun hancur, berderai ke atas tanah, tidak tersisa. Apa manfaatnya untuk kita? Seandainya semua tol di Aceh selesai hari ini, apa besarnya manfaat untuk menyelamatkan kita dari api neraka? Adakah seseorang membawa kartu tol untuk menyelamatkan dirinya? Tidak akan. Maka orang hari ini telah meninggalkan agama Allah, lalu berbangga-bangga dengan urusan dunianya. Padahal Nabi SAW dulu 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi membicarakan tentang kita, tentang umatnya di akhir zaman, yang Nabi ceritakan tentang kita adalah keimanan kita. Dalam beberapa hadis disebutkan bagaimana Nabi ketika duduk dengan sahabat, lalu kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian siapa kekasihku? Para sahabat menjawab, kami-kamilah kekasihmu ya Rasulullah. Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, kalian bukan kekasihku, kalian sahabat-sahabatku. Kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasulullah?
Rasulullah mengatakan kekasihku adalah orang-orang yang datang setelah kalian, iaitu umat-umatku yang berada di akhir zaman. Mereka hidup tak pernah memandangku, mereka tak pernah melihat mukjizatku, mereka tak pernah mendengarkan suaraku. Kira-kira begitulah tamsilan-tamsilan yang disebutkan Nabi ni. Tapi mereka tetap beriman kepada aku, mereka lah kekasihku. Lihatlah Nabi ketika memuji kita, Nabi tak mengatakan umatku nanti, kekasihku nanti. Mereka yang telah berhasil membangun jalan yang selayaknya jalan 20 jam mencapai dari satu tempat ke tempat lain, mereka berhasil meraihnya cukup 5 jam saja. Kekasihku adalah orang-orang yang punya pendidikan tinggi, mereka yang kerja di berbagai perkantoran, mereka yang berhasil menggali barang-barang tambang di dalam muka bumi. Tak pernah diceritakan Nabi tak pernah menceritakan tentang hebatnya bangunan kita, menjulang tinggi, menyapa langit. Tak pernah. Yang Nabi katakan iman mereka. Dalam hadis dari Anas bin Malik dengan derajat Hasan, Rasulullah pada suatu hari ketika duduk dengan sahabat kemudian bertanya kepada sahabat, ayu khalqin a'jabun nas imanan, tahu kalian siapa makhluk atau orang mana yang paling menakjubkan imannya? Tahu kalian siapa yang paling mencengangkan imannya? Apa jawab sahabat? Qalu al-malaikah. Sahabat menjawab, malaikat wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-malaikah fa kaifa la yu'minun? Kata Rasulullah, bagaimana malaikat tak beriman? Artinya mereka tak diciptakan beriringan dengan nafsu, mereka hanya diberi iman. Bagaimana mereka tak beriman? Wajar kalau mereka beriman, kata Rasulullah. Lalu para sahabat menjawab lagi, an-nabiyun, kalau begitu iman yang paling hebat adalah para nabi. Rasulullah menjawab, an-nabiyun yuha ilaihim fa kaifa la yu'minun? Kalau para nabi memang turunnya wahyu ke dalam dada mereka, wajar kalau mereka beriman. Wajar. Nabi dimaksumkan Allah, dijaga Allah, hari-hari bertemu dengan Jibril. Sesuatu yang tak nampak pada manusia tampak pada mereka. Sesuatu yang tak dimiliki manusia, mereka punya mukjizat yang melebihi orang-orang normal. Wajar mereka beriman. Itu maksud Nabi. Lalu para sahabat menjawab lagi, kalau begitu as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sahabah yakununa ma'al anbiya fa kaifa la yu'minun? Kalau sahabat itu orang-orang yang hidup bersama Nabi, yang melihat mukjizat Nabi, yang melihat ketika Nabi mengalirkan air dari jemarinya, yang melihat ketika bulan dibelah oleh Nabi. Sahabat-sahabat Nabi Musa yang melihat bagaimana lautan dibelah hanya dengan satu tongkat. Wajar mereka beriman. Wajar mereka beriman. Kalau begitu siapa ya Rasulullah orang yang paling mencengangkan imannya? Apa jawaban Nabi? Alladzina yaji'una min ba'dikum wa yajiduna kitaban amana bihi wa yattabi'unahu. Orang yang paling hebat imannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian, yaitu umat-umat Muhammad yang berada di akhir zaman. Apa yang terjadi? Mereka walaupun berada di akhir zaman, ketika mereka mendapatkan kitaban, yaitu Al-Quranul Karim, amana bihi, langsung mereka beriman kepada Al-Quran. Lalu mereka yattabi'una, mereka mengikuti semua amalan dalam Al-Quran. Itulah orang yang paling hebat imannya. Lihatlah bagaimana pujian Nabi kepada kita. Iman, bukan dunia yang hari ini kita duduki dengan berbagai kehebatan dan kemegahannya. Iman. Bahkan Nabi SAW ketika Nabi menceritakan kekhawatiran beliau, kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Salah satu tanda kiamat, manusia akan berbangga-bangga, bermegah-megah dengan pembangunan masjid. Jadi berlomba-lomba ya, memegah-megahkan masjid. Beliau khawatir. Kenapa? Masjidnya besar, orangnya tak ada. Artinya tak penting bagi Nabi mau masjid besar, mau seperti di masa Nabi beralaskan kerikil dengan tanah. Tak penting bagi Nabi walaupun karpetnya bukan karpet yang lembut. Tak penting bagi Nabi mau AC-nya ada atau tidak.
diisi dengan kristal di tengahnya atau tidak, tak penting bagi Nabi. Yang penting apa? Ada orangnya tidak, makmur tidak salatnya. Begitulah perhatian Nabi. Nabi ingin mengatakan, bukanlah kemegahan dunia yang menjadi penting, tapi iman yang terjaga di akhir zaman. Maka jemaah melakukan Allah, sebagai penutup khutbah singkat ini, berfikirlah kembali, berusahalah menjadi manusia yang lebih pintar daripada Hud-Hud. Kenapa kita terjebak dengan kehidupan dunia yang begitu melalaikan kita? Begitu ada event olahraga, Masya Allah, cuma pacuan kuda 125.000 orang memenuhi stadion untuk menonton pacuan kuda. Salat duhur mereka tinggalkan, salat asar mereka tinggalkan. Tak sadarkah mereka telah terjebak dengan dunianya? Kita tiap malam duduk di warung kopi terus-terusan menonton berbagai pertandingan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kita fikirkan hanya proyek, proyek dan proyek. Tapi mereka hari ini tak bisa lagi mendekat ke Allah. Azan berbunyi, mereka tak datang. Setiap hari tak ada satu huruf pun yang terbaca di bibir ini. Jangankan alif lam mim, alif pun sudah tak baca lagi. Begitulah menyedihkan umat Muhammad di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang telah mendahului kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.